Berjumpa lagi dengan berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan berbagi tentang Soekarno memperbesar perpecahan tentara, yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John D. Lake. Presiden tidak saja memperbesar perpecahan di dalam tubuh Angkatan Darat, tetapi ia juga mencoba mempertajam persaingan antara satu angkatan dengan angkatan bersenjata lain. Ia mengadakan dukungan terutama dari Angkatan Udara dan dapat mempermainkan kebanggaan diri Laksamana Muda Udara Omar Dhani yang dukungannya memberikan Soekarno unsur tambahan pengaruh terhadap Angkatan Darat. Soekarno juga mempergunakan penyusunan kembali struktur komando pimpinan angkatan bersenjata untuk memperbesar pengaruhnya. Pada tahun 1959 dibentuk penguasa perang tertinggi Peperti di bawah presiden. Sehingga dengan demikian panglima-panglima militer daerah yang sebelumnya bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat sekarang resmi bertanggung jawab langsung kepadanya. Pada tahun 1962 dibentuk lagi suatu badan baru, yaitu Komando Tertinggi Operasi Irian Barat atau KOTI, yang dipimpin Presiden untuk memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Badan ini beranggotakan wakil-wakil dari ketiga angkatan dan kepolisian, dan dengan demikian berarti pengecilan peranan Angkatan Darat. Pada tahun yang sama, Soekarno berhasil menggagalkan rencana untuk membentuk suatu kesatuan komando dari ketiga angkatan sebagai suatu keseluruhan, dan ini dicapai sekali lagi dengan jalan mempermainkan persaingan antar angkatan. Keputusan mencabut keamanan dalam bahaya atau SOB pada bulan Mei 1963 juga dimaksudkan untuk menghentikan tanggung jawab pekerjaan pemerintah sipil kepada tentara. Selama tahun-tahun ini, persekutuan Soekarno dengan Angkatan Darat tetap merupakan suatu kenyataan penting dalam perjuangan politik Indonesia, tetapi jelas bahwa tempat Angkatan Darat dalam perimbangan kekuatan dalam banyak hal penting telah tergeser menjelang tahun 1963. Apa sebab Soekarno selalu berhasil dalam tindakannya yang berlawanan dengan keinginan-keinginan Angkatan Darat? Sejumlah faktor akan dapat membantu menjelaskan suksesnya yang luar biasa dalam mempertahankan kebebasannya untuk bertindak. Yang pertama, kecepatan dan keahliannya untuk menyergap lawan-lawannya secara mendadak. Jika Soekarno sesekali tampak tidak tegas dalam menghadapi ketegangan-ketegangan besar pada masa lalu, sekarang ia tidak demikian lagi, dan setidak-tidaknya ia tegas dalam tindak tanduk muslihat siasat politik sehari-hari. Tindakannya menggeser ke atas Nasution sebagai contoh atau tindakan melaksanakan kabinet Nasakom adalah contoh-contoh kemampuannya bahwa tetap berinisiatif dan dengan demikian tetap berada selangkah lebih maju. Yang kedua, yang penting adalah ketidaktegasan tentara sendiri tentang tujuannya. Tentara telah menghimpun kekuatan politik yang besar sesudah tahun 1958, tetapi tidak mempunyai rencana yang jelas bagaimana mempergunakannya. Oleh sebab itu, mereka gampang saja dilalap oleh presiden yang mempunyai kepastian tujuannya sendiri. Tentara tidak lagi merupakan suatu kekuatan yang terpadu seperti sebelumnya.
persaingan dan pertentangan kepentingan telah berkembang dalam tubuhnya yang dimanfaatkan Soekarno untuk kepentingannya. Selanjutnya, dalam keterlibatannya dengan tugas-tugas administrasi pemerintahan selama SOP, tentara tidak lagi dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat akan reputasinya sebagai golongan yang tidak korup. Seperti juga kaum politik sipil pertama yang dikutuk masyarakat, sekarang masa demokrasi terpimpin, banyak perwira-perwira terlibat juga dalam tuduhan korupsi. Sebagai faktor tambahan adalah lemahnya Nasution terhadap Soekarno, atau apakah itu loyalitas terhadap tokoh ini? Sekali-kali ia nampak segan menghadapi Soekarno, sampai akhirnya ia kehilangan kekuatan untuk bersikap. Ia menjauhkan diri dari gerakan Liga Demokrasi, meskipun beberapa panglima daerah menyokong gerakan ini. Ia menerima pengangkatannya ke atas tanpa melawan pada tahun 1962. Ia menerima pembentukan Koti dan menerima pula ketika dikeluarkan dari badan itu di kemudian hari. Apakah kepatuhannya didasarkan pada kesetiaan atau kelemahan? Yang pasti ialah bukan Nasution orangnya untuk memimpin suatu perjuangan suci melawan komunisme, apabila suatu ketika jelas bahwa melawan PKI sama dengan menentang Soekarno. Demikianlah peristiwa sekitar tahun 60-an Soekarno memperbesar perpecahan dalam tubuh tentara. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.